Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayanti. Saya mengajar biologi di MAN 3 Kulon Progo. Bersama KKVI dan Balai Tekomdik DIY mempersembahkan materi biologi kelas 12 IPA semester 1, yaitu asam nukleat. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat memahami pengertian asam nukleat, macam, dan peranannya. Pertanyaannya, mengapa seorang anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya? Demikian juga kemiripan dengan saudara kandungnya. Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah hal itu karena ada faktor yang mewariskan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Faktor pewaris sifat itu disebut sebagai gen. Gen terdapat di kromosom dan kromosom terdapat di dalam nukleus. Nah, kita akan mempelajari tentang asam nukleat. Apa sih asam nukleat itu? Asam nukleat adalah senyawa kimia yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Kita lihat gambar di sini. Ini adalah sel. Di dalam sel ada inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom ini tersusun oleh DNA. Nah, di DNA itulah ada fragmen yang kita sebut sebagai gen atau faktor yang mewariskan sifat. Asam nukleat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah asam deoksiribonukleat atau ADN. Kita sebut sebagai deoksiribonucleic acid atau DNA. Yang kedua adalah asam ribonukleat atau ARN, kita sebut juga sebagai ribonucleic acid atau RNA. Nah, kita lihat struktur DNA. Kalian lihat di sini semuanya, ini adalah struktur DNA. Struktur DNA tersusun atas nukleotida yang saling berikatan. Di sini adalah yang saya lingkar ini adalah satu nukleotida. Satu nukleotida tersusun atas satu gula deoksiribosa, satu fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen tersusun atas purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Pita ini berpilin ganda atau kita sebut double helix. Nah, berpilin ganda kemudian dapat bereplikasi diri. Apa sih replikasi? Replikasi adalah penggandaan diri. Replikasinya ada 3 macam. Yang pertama adalah semi konservatif, yaitu 2 utas DNA saling memisah. Nah, tiap utas akan menjadi cetakan untuk mensintesis DNA yang baru, sehingga setiap utas DNA baru atau anaan akan membawa utas DNA lama atau induknya. Yang kedua adalah konservatif, yaitu 2 utas DNA lama atau induk tidak mengalami pemisahan. Keduanya dapat membuat DNA baru atau anaan, sehingga pada akhir replikasi terbentuk 2 DNA baru. Yang ketiga adalah dispersif. Pada cara ini utas DNA induk akan terputus-putus, membentuk segmen-segmen utas DNA yang akhirnya akan bergabung dengan segmen yang baru dan terbentuk 2 DNA. Itu tadi adalah cara replikasi atau penggandaan DNA. Nah, kita lihat sekarang adalah struktur RNA. Struktur RNA yaitu yang pertama adalah utasnya. Ini utasnya adalah tunggal.
rantai tunggal atau kita sebut sebagai single strand. Penyusunnya sama, yaitu nukleotida. Hanya saja nukleotida pada RNA ini gulanya adalah ribosa. Kemudian tersusun atas gugus fosfat dan basa nitrogen. Nah, ada perbedaan penyusun basa nitrogen di sini, yaitu pada pirimidinnya. Penyusunnya adalah sama, yaitu purin tersusun dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin mengalami perbedaan dengan RNA, yaitu sitosin dan bukan timin tetapi urasil. Kita lihat di sini RNA itu ada 3 macam, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Yuk kita pelajari ketiga RNA tersebut. Macam-macam RNA ada 3 macam. Yang pertama adalah mRNA atau kita sebut sebagai messenger RNA. Kita sebut juga sebagai RNA duta. Berfungsi menyampaikan informasi genetik dan DNA yang terdapat di dalam nukleus untuk dibawa keluar, yaitu di sitoplasma untuk diterjemahkan. mRNA ini disebut juga kode genetik yang kita sebut sebagai kodon. Yang kedua adalah tRNA atau transfer RNA. Kita sebut sebagai RNA pemindah, yaitu berfungsi untuk menerjemahkan kodon. Yang ketiga adalah ribosom RNA atau rRNA yang belum banyak diketahui fungsinya. Nah, hubungannya diduga dengan sintesis protein. Kesimpulan kali ini tentang asam nukleat, yaitu asam nukleat ada 2 macam, yaitu DNA dan RNA. DNA terdapat di dalam nukleus yang berperan dalam pewarisan sifat dan sintesis protein. Sedangkan RNA terdapat 3 macam, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA yang berperan dalam proses sintesis protein. Nah, yuk kita simpulkan perbedaan DNA dan RNA. DNA tersusun atas gula deoksiribosa, terdapat di dalam nukleus dan berperan dalam pewarisan sifat serta sintesis protein. Letaknya di nukleus, rantainya berpilin ganda, basa nitrogennya yaitu tersusun atas purin, adenin dan guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Pada gulanya adalah deoksiribosa. Sedangkan RNA terdapat 3 macam, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA yang berperan dalam proses sintesis protein. Letaknya di nukleus dan sitoplasma. Rantainya tunggal. Nah, perbedaannya dengan DNA adalah rantai pirimidinnya yaitu sitosin dan urasil atau kita singkat dengan U. Sedangkan gulanya adalah ribosa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.